Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Joshua Parluhutan Tambunan, yang kedua ada Karissa Jarahtu Syifa, yang ketiga ada Muhammad Aizi, yang keempat ada Naila Zahra, yang kelima ada Rizka Ayudian Pertiwi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam perwujudan sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa kita begitu kukuh, tetapi ada masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Berikut akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan ini difokuskan pada kondisi politik ketatanegaraan. Contoh, gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa adalah yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Pegangan sistem periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, yang dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintah, negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPR. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 cantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu A. Maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober 1945, B. Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945, C. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945. Ketiga maklumat tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sistem ini membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Sempat terjadi beberapa kali pergantian kabinet sebagai berikut. A. Kabinet Sultan Syahrir, dilanjutkan Kabinet Sultan Syahrir II dan III. B. Kabinet Presidensial 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. C. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. D. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. E. Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. F. Kabinet Darurat atau Mr. Syarifuddin Parawira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.
Dan yang terakhir, Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa RIS. Jadi lahirnya RIS itu dimulai ketika periode NKRI berakhir dengan munculnya hasil kesepakatan KMB yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada 27 Desember 1949. Bentuk negara perlu diubah agar Belanda mau menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Perubahan bentuk negara membuat Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian dan 9 negara otonom. Jadi awalnya RIS ini tidak perlu dibentuk, namun karena Belanda melancarkan agresi militer satu yang membuat masyarakat dunia panik, maka dibentuklah KTN atau Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara ini bertujuan untuk mendamaikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Untuk mendamaikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda, perlulah diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar menyatakan bahwa agar Belanda mau menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, perlu dilakukan perubahan bentuk negara di Indonesia, yaitu berubah menjadi negara serikat. Keputusan itu muncul pada 27 Desember 1949. Akhirnya negara Indonesia berubah bentuk atau bergabung dalam RIS yang terbagi menjadi 7 negara bagian dan 9 negara otonom. 9 daerah otonom. Nah, 7 negara bagiannya ialah Negara Republik Indonesia atau RI, Negara Indonesia Timur atau NIT, Negara Pansudan atau Negara Pasudan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. Dan 9 daerah otonom ialah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau. Nah, selanjutnya pemimpin RIS. Pemimpin RIS atau Presiden RIS pada saat itu ialah IR Soekarno, Insinyur Soekarno, dan Perdana Menterinya ialah Muhammad Hatta. Nah, selain pemimpin RIS, kita juga mengetahui pemimpin RI atau pemimpin Republik Indonesia ketika bergabung dalam RIS. Presiden RI pada saat itu ialah Mr. Asaad dan Perdana Menterinya ialah Susanto, yang nantinya akan diganti oleh Abdul Khalid. Konstitusi dan sistem pemerintahan RIS pada masa ini yang dijadikan pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu. Nah, sistem parlementer kabinet semu itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ialah pengangkatan Perdana Menteri yang dilakukan oleh Presiden. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepala DPR. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya ada pemberontakan yang berdasarkan ideologi pada masa RIS. Jadi ada dua ya di sini. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tahun 1948. Tujuannya itu ialah mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis serta mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua adalah gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat. Pemimpin gerakan ini bercita-cita menjadikan negara Islam Indonesia. Nah, latar belakang PKI di Madiun ialah Amir Syarifuddin yang dianggap gagal dalam perundingan Renville yang membuat dia harus mengakhiri jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dan si Amir Syarifuddin ini akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi, yaitu PKI, Buruh Tani Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya, FDR nanti akan bersitegang dengan pemerintah RI karena wakil presiden yaitu Muhammad Hatta mengumumkan kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi tentara. Nah, RERA ini
bertujuan untuk menghilangkan pengaruh komunis yang membuat itu seperti melawan FDR. Selain itu, pemberontakan PKI di Madiun dilatar belakangi oleh tujuan Musso yang merupakan pimpinan gerakan PKI Madiun bersama Amir Syarifuddin, yaitu ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis melalui konsep jalan baru. Selanjutnya, penumpasan PKI di Madiun. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun 1948 ditandai oleh pemerintah RI yang bertindak tegas dan dengan mengirimkan operasi penumpasan mulai 20 September 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Musso tertembak mati saat pelarian pada 31 Oktober 1948. Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya kita akan melihat latar belakang peristiwa DITI Jawa Barat. Jadi, latar belakang pemberontakan DITI Jawa Barat adalah salah satu hasil perundingan Renville yang menetapkan garis demarkasi Van Mook dan membuat wilayah RI yang diakui hanya Jawa Tengah, Jogja, dan sebagian Sumatera. SM Kartosuwiryo dan laskarnya yang berada di Jawa Barat menolak paksaan untuk mundur ke Jawa Tengah sesuai hasil perundingan Renville antara Indonesia dan Belanda. SM Kartosuwiryo dan laskarnya yang kecewa dengan hasil perundingan tersebut pun mulai pemberontakan DITI Jawa Barat. Nah, DITI ini sebetulnya ada di berbagai daerah pemberontakannya. Contohnya di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Aceh. Selanjutnya adalah penumpasan DITI yang di Jawa Barat. Awalnya dilakukan upaya damai dengan mengajak diskusi antara pemerintah Indonesia dengan SM Kartosuwiryo. Namun Kartosuwiryo itu menolak ajakan tersebut yang membuat Indonesia harus melakukan operasi militer. Operasi militer yang dilakukan untuk penumpasan adalah Operasi Batara Yuda dan Operasi Pagar Betis. Akhirnya pada 1962 Kartosuwiryo pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya IG. Selain presiden dan para menteri kabinet, negara RIS juga mempunyai senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja mundar memunculkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia, yaitu menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan dalam perjanjian itu bahwa NKRI menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan UUD 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pada masa RIS terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, didasari oleh kepercayaan rakyat akan kehadiran Ratu Adil untuk membawa keamanan dan keadilan. Tujuan gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dengan memiliki tentara sendiri di negara bagian RIS. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan melakukan pembantaian terhadap anggota TNI. APRA menolak bergabung dengan Indonesia karena khawatir kehilangan hak istimewanya yang didukung oleh Sultan Hamid II dari kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz terjadi di Makassar akibat demonstrasi masyarakat anti-federal dan pro-federal di Sulawesi Selatan. Pada April 1950 mengakibatkan kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Pada 8 April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz dan pasukan pemberontak untuk menyerahkan diri dalam waktu 4 kali 24 jam.
Sementara pasukan militer dipimpin oleh A.E. Kawilarang melakukan operasi di Sulawesi Selatan. Meskipun didesak oleh Presiden NIT, Andi Aziz terlambat melaporkan diri ke Jakarta sehingga ditangkap, sementara pasukan Mayor H.V. Worang berhasil menduduki Makassar pada 21 April 1950 tanpa perlawanan dari pemberontak. Selanjutnya, Gerakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang ingin memisahkan Maluku dari Indonesia. Pada 25 April 1950, gerakan RMS dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pembagian pembangunan daerah yang dianggap tidak adil, terutama dibandingkan dengan Jawa. Penumpasan pemberontakan ini dilakukan melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, sehingga wilayah seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya dapat dikuasai. Alasan pemberontakan RMS adalah keyakinan akan kekuatan ekonomi, politik, dan geografi Maluku yang memadai untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Beberapa anggota gerakan RMS melarikan diri ke Belanda setelah ekspedisi militer berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Maluku. RMS menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan. Salah satu tokoh sentral pemberontakan ini adalah Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Ekspedisi militer yang dilakukan berhasil mengendalikan beberapa wilayah strategis di Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Masalah ketidakpuasan dalam pembagian pembangunan daerah menjadi pemicu utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan.